Seekor gajah diikat hanya dengan seutas tali berukuran biasa yang melingkar di salah satu kakinya yang besar itu. Sedang tali itu sendiri terikat pada tiang yang ada di dekat situ. Seorang pria memperhatikannya dan merasa heran, lalu bertanya kepada pemilik hewan itu, "Bukankah tali itu dengan mudah bisa diputuskannya? Apa kamu tidak khawatir gajahmu itu terlepas?" Pemilik gajah itu menggelengkan kepalanya. "Oh, sejak masih kecil, aku sering mengikatnya seperti itu. Dan sampai sekarang, ia masih percaya bahwa dirinya tidak bisa kemana-mana jika aku mengikatnya seperti itu." Demikian ia membeberkan alasannya. Kita memang harus selalu waspada pada apa yang kita percayai. Apapun itu, ceritanya bisa seperti gajah itu tadi. What we believe atau kepercayaan kita itu bisa menghentikan kita di tempat tanpa pernah menyadari bahwa sebenarnya kita bisa lepas darinya atau melakukan sesuatu yang lebih daripada yang kita percayai itu. Kita dibuat terjerat oleh kepercayaan-kepercayaan yang kita warisi dari sejak masa lampau, bahkan masa kecil kita. Misalnya, entah dari mana asalnya, kita percaya bahwa kita ini tidak pandai, sedang-sedang saja, tak punya bintang terang. Bahkan ada orang yang percaya nasibnya memang sial, percaya dirinya memang dilahirkan sebagai pecundang. Ada pula yang percaya kondisi fisiknya terlampau jauh di bawah standar sehingga dijauhi keberuntungan. Atau ia punya latar belakang keluarga yang terlalu memalukan. Atau ada juga orang yang terlanjur percaya bahwa jalan satu-satunya yang harus ia tempuh, yang bisa ia tempuh, ya hanya itu. Ia terpaku di situ, hatinya tertutup, pikirannya tidak terbuka untuk melihat kemungkinan atau cara lain. Semua kepercayaan itu ditelan orang dan dihidupinya setiap hari tanpa kritisi, tanpa perlawanan sama sekali, tanpa membuka pintu bagi perubahan. Ibaratnya, itu adalah kolam Bethesda bagi orang itu. Memangnya ada apa di kolam Bethesda? Oh, di situ ada kepercayaan yang dihidupi oleh banyak orang. Dari waktu ke waktu dipercayai begitu, yaitu apabila ada malaikat Tuhan turun mengguncang air kolam itu, maka yang pertama kali terjun ke kolam itu, apapun penyakitnya, ia akan sembuh. Di situ, di kolam itu, ada seorang lumpuh yang menghidupi kepercayaan itu berikut segala akibat buruk terhadap jiwanya. Sebab menurutnya, setiap kali air kolam itu berguncang, orang lain akan selalu lebih cepat daripadanya. Akibatnya, dia cuma terbaring di situ, menunggu sebuah kesia-siaan, tanpa melihat kemungkinan lainnya, dan setiap hari ia bangun dan tidur di atas tilam yang sama, tercekat di tempat, sambil mempercayai bahwa tidak ada orang yang akan peduli untuk membawanya ke kolam itu pada saat airnya berguncang. Ia percaya bahwa ia selalu tertinggal dan kalah. Dan celakanya, kepercayaan suram itu
dihidupinya selama 38 tahun. Bayangkan, setiap hari adalah hari-hari yang sama baginya. Hari-hari tanpa warna, tanpa daya, dan tanpa asa. Sampai keinginannya untuk sembuh pun sudah terkubur dalam lumpur kepercayaan itu. Tetapi hari itu Yesus datang kepadanya. Yesus tidak datang untuk mengguncang air kolam, tetapi datang untuk mengguncang kepercayaan orang itu. Maukah engkau sembuh? Tanya Yesus. Yesus datang untuk menghancurkan warisan kepercayaan yang telah membeku di hatinya bahwa dirinya cuma seorang pecundang. Sebelum Yesus menyembuhkan kakinya yang lumpuh, Yesus membangunkan harapannya yang runtuh. Dan sesudah itu, Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Yohanes 5 ayat 7. Jangan lagi menghidupi 38 tahun yang melumpuhkan itu. Hidupilah kesempatan baru yang dimulai sejak hari ini dan ke depan. Tinggalkan kolam Betesdamu. Orang itu pun sembuh. Dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Apakah Anda sedang berada di kolam Betesdamu? Sudah berapa lama tanpa sadar kau hidupi sebuah kepercayaan yang melumpuhkan? Tahayul yang mencengkram, pikiran yang kaku, indoktrinasi yang membodohi, penghakiman masyarakat yang semena-mena, atau rasa bersalah yang membelenggu. Dan akibat kepercayaan-kepercayaan yang mengikat itu, sudah berapa lama kau hanya berbaring saja di tempat tanpa harapan akan perubahan apa-apa, tanpa keberanian untuk menempuh langkah yang berbeda. Izinkan saya berbagi sedikit cerita. Ketika baru 4 tahun kami pindah dari Indonesia ke Amerika, tiba waktunya bagi putra kami, Kevin, untuk mendaftar ke universitas. Ada kepercayaan atau anggapan umum yang dipercayai di Amerika, yaitu mustahil bagi seorang pendatang atau imigran seperti Kevin untuk diterima di Universitas Ivy League di Amerika. Karena persyaratannya yang begitu tinggi dan persaingannya yang begitu ketat. Andai kata kami menghidupi kepercayaan itu, ceritanya pasti berbeda. Namun syukurlah, kami memilih untuk lebih percaya kepada Tuhan. Dan ternyata, oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, pada tahun 2012, putra kami Kevin berhasil diterima sebagai salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Ivy League dan mendapatkan beasiswa penuh. Jadi, marilah kita waspadai belief atau kepercayaan yang kita hidupi. Sebagai gantinya, inilah saatnya untuk mendengar perintah Yesus untuk bangkit. Bangun dari ketidakkritisan, bangun dari anggapan yang keliru tentang diri sendiri,
Lepaskan ikatan dari ketakutan dan mimpi-mimpi burukmu. Jangan terus membenamkan diri dalam kubangan penyesalan yang berkepanjangan. Bangkitkan kemauan dan gairah baru di dalam hatimu. Bukalah cakrawala pikiran yang segar dan baru. Bersama Yesus, ya, bersama Yesus, melangkahlah ke depan. Hari esok masih ada. Masih banyak kemungkinan baru menyambutmu di depan sana. Tinggalkan kolam Bethesdamu. Jika tanpa kami sadari, banyak belenggu kepercayaan semu dan keliru mengikat kami, entah yang kami warisi dari pendahulu kami, atau yang kami serap dari sekeliling kami, dan kami hidupi setiap hari. Tuhan, tolong kuatkan kami untuk berani melawan dan melepaskan diri, supaya kami tak diperbudak dan dibodohi. Tuhan, isi hati kami dengan kepercayaan sejati yang dibangun di atas perkataan Kristus, penebus kami, dan dengannya kami melangkah menyongsong esok hari. Amin.